Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini diberikan kita kemudahan dengan langkah untuk bersilaturahim dalam momen katanya halal bihalal. Kalau ngomong halal bihalal itu ada syairnya tuh Pak. Ramadan berlalu begitu cepat, puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal binikmat kalau ada opor dan ketupat. Oh, tapi kebuli Pak. Oh, sekarang kebuli masalah beda ini. Kebuli nyambungnya silaturahmi ya. Dengan kebuli kita bersilaturahmi insyaallah. Jadi selayang pandang saja. Mari kita luruskan niat bertemu karena Allah, berpisah juga nanti karena Allah. Ada ungkapan yang membuat kita bersemangat untuk senantiasa merajut silaturahmi, yaitu sahabatku surgaku. Makanya niatkan karena Allah, bersahabat lillahi ta'ala. Kata Bu Titi, komunikasi lewat udara walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin. Gitu ya. Pentingnya silaturahmi itu kalau digali setidaknya ada 7 hal itu Bu dan Bapak sekalian. Silaturahmi pertama, benar yang dikatakan memanjangkan umur tuh. Memanjangkan umur 1, 2 meluaskan rezeki, 3 menjadikan kita lebih dekat. Sebab ada ungkapan Pak, jauh di mata dekat di hati. Tapi sayang, Katanya nggak punya utang. nah nanti itu tambahan. Tapi ada lagi nih istilah Pak, kan jauh di mata dekat di hati. Cuman ada dekat di mata, jauh di kaki. Iya. Paham ya Pak? Iya. Kalau jauh di mata, dekat di hati itu selalu nyambung berkomunikasi. Ini dekat di mata, jauh di kaki. Nggak pernah silaturahmi. Masya Allah. Kemudian silaturahmi itu pasti membahagiakan. Bayangin ketika kita bertemu Bapak Ibu, tadi Bapak pejabat tangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dosa berguguran itu. Sebab apa? Ada keutamaan dalam doa. Kemudian silaturahmi itu pasti menyenangkan, senang ya. Apalagi yang sudah tertunda 3 kali ya Pak. Tadi kata Pak Ketua tadi, tertunda 3 kali. Tapi momen ini masih luar biasa. Nah, Ramadan sudah berakhir, yang disebut sebagai bulan khusus ya. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan, harapannya dosa diampuni. Semoga kita termasuk orang yang meraih ketakwaan. Amin. Usai Ramadan ketemu bulan Syawal. Biasanya sih kalau halal bihalal bulan Syawal tuh. Bulan Syawal lewat sudah. Nah sekarang bulan apa Bu? Zulqa'dah. Kalau kita Zulhijjah. Nah, nanti bulan depan Zulhijjah Bu. Jadi 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Itu 3 bulan haram berturut-turut. Amal soleh yang kita lakukan pahalanya luar biasa. Amal salah yang dibuat dosanya berlipat ganda juga. Nah salah satu dosa besar itu memutuskan silaturahmi, apalagi ada kebencian di dalamnya. Dan itu dikatakan Nabi ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Sebab di dalamnya ada kezoliman. Hati-hati ya Pak, urusan kita kepada Allah, punya dosa bertaubat, diampuni dosa kita. Tapi kalau punya kesalahan pada makhluk, pada orang, nggak bisa. Ya Allah ampuni dosaku karena salah dengan dia, nggak bisa. Harus kita selesaikan. Itulah gunanya menyambung silaturahmi. Yang dari Palu tadi mana? Dekat ya Bu ya? Dekat di mana Bu? Masya Allah. Luar biasa Ibu. Semoga langkah Ibu benar-benar bernilai ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Ini luar biasa. Nah ini pembukanya, penjelasannya. Halal bihalal itu kearifan lokal yang orang Indonesia saja punya. Padahal namanya halal bihalal, bahasa Arab tapi tidak berlaku di Arab. Di Indonesia saja itu. Karena ada sejarahnya Pak. Tahun 1948 ketika ada disintegrasi bangsa antara politikus, orang-orang yang berkedudukan, tokoh gitu ya. Sehingga Bung Karno ingin mencari jalan bagaimana supaya menjadikan suasana cair gitu. Beliau kemudian manggil Kiai Wahab Hasbullah. Gimana caranya? Silaturahmi. Nah silaturahmi itu sudah sering dikatakan orang. Ada istilah lain nggak? Oh iya,
Supaya kita bebas dari dosa, ayo saling menghalalkan. Sejak itulah ada kalimat halal bi halal. Orang Indonesia ini keren, Pak. Banyak istilah. Sedia payung sebelum hujan. Malu bertanya, sesat di jalan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Jangan tunda ke penghulu kalau sudah punya calon pasangan. Untuk anak kita yang masih belum dapat pasangan maksudnya. Masya Allah. Jadi tambahnya silaturahmi itu menyenangkan, membahagiakan, dan insya Allah mengenyangkan. Iya pasti ya Pak. Iya kalau tidak begini ya Pak. Masya Allah. Tadi Pak Dibio nanya gimana sih hubungannya silaturahim atau silaturahmi? Sebenarnya konteksnya nggak jauh beda. Silaturahim itu konteks Al-Quran yang Allah sebut di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham, itu dia. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi kata silaturahim itu internal Pak, dalam keluarga yang masih ada hubungan darah. Jadi yang masih punya hubungan darah itulah silaturahim. Nah, orang Indonesia itu luar biasa menjadikan kalimat itu dengan lafaz silaturahmi. Maka silaturahmi dimaknai hubungan eksternal. Misal dengan tetangga, pokoknya yang tidak ada hubungan darah, itu silaturahmi sebenarnya. Tapi hari ini luar biasa. SMP berapa tadi Pak? Karanganom. SMP Karanganom ketemu di Jakarta sampai seperti ini, Masya Allah. Sampai Palu. Tidak terasa perjalanan yang panjang ya. Tapi semoga asbab ini benar-benar Allah panjangkan umur kita. Amin. Ini jangan salah Bu, panjang umur berarti umurnya nambah. Enggak begitu. Panjang umur pahalanya, kebaikannya. Maka silaturahmi di antara kita dilanjutkan Pak oleh anak-anak kita. Supaya mengalirkan pahala nanti untuk kita kalau kita sudah tidak ada. Orang tua kita sudah tidak ada, kita masih ingat orang tua kita punya teman-teman. Apalagi masih ada kekerabatan. Sambung silaturahminya, mengalirkan pahala untuk kita dan untuk orang tua kita. Itu yang dimaknai silaturahmi memanjangkan umur. Umur pahalanya, umur kebaikannya. Nah begitu. Nah bagaimana kita merawat silaturahmi ini? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama yaitu sil man qata'aka, sambung terus silaturahmi meskipun kau diputuskan. Capek WA nggak pernah dibalas-balas ya, jangan pikirin Pak, sambung terus. Maka dalam Islam itu ajarannya sederhana Pak, perbanyak ucapkan salam, karena salam itu doa yang diaminkan malaikat. Cuman kalau nulis salam tuh jangan disingkat-singkat Bu, ASSWRWB, janganlah, mesti lengkap tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dapat doa dari malaikat. Apalagi singkatannya askum. Apa arti askum? Jadi begitu. Itu yang dikatakan Rasulullah tuh, yaitu silman qata'aka, afsus salam bainakum. Kalau kita terus menyambungnya, maka kita menjadi orang yang menebar kebaikan gitu. Walaupun diputusin, gak pernah dibalas, terus saja. Yang kau buat itu yang kau dapat. Hari ini luar biasa, saya lihat ada 50 orang ini. Belum tadi Pak. Alhamdulillah. Tapi insya Allah malaikat ada bersama kita Pak. Niat kita silaturahmi juga menjadikan ini majelis ilmu. Ada syairnya Pak. Karena Allah kita bertemu, karena bersaudara jangan berpisah. Ini juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya robbal alamin. Ya siap. Ini kalau dikupas panjang nih, tapi sampai jam pas waktunya Bu ya. Tenang aja. Setengah jam bermakna gitu. Biasanya saya sih kajian 1,5 jam, tapi ini suruh singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Yang kedua, ini yang sederhana, yaitu wa'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Maka silaturahminya akan elok, akan rancak bana, kece orang awak. Ada orang awak di situ? Nggak ada ya. Jadi begitu Pak. Beri orang yang tidak pernah memberimu, pasti engkau dapat kebaikan. Enggak usah nunggu dikasih dulu. Jadi tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Dan itulah wajah teduh Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.
menebar kebaikan terus. Kan gitu kira-kira. Sehingga ada syairnya juga tuh Bu. Bunga mawar memang berduri. Mana cakepnya? Cakep. Bunga mawar memang berduri. Cakep. Namun sedap dipandang mata. Cakep. Orang yang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Cakep. Hafal Bu? Hafal nggak? Jadi yang kedua, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Maka kalau ngasih orang ikhlas, jangan ada udang di balik. Janganlah, karena Allah aja. Saya lihat sih wajah-wajah ikhlas semua di sini nih. Ikhlas ya Pak ya, alhamdulillah. Kalau ikhlas kan jadi pahala gitu. Saya deket Bu, Tangerang. Tapi walaupun Tangerang dekat kemari, saya ngajar di sini dengan Bu Titi, alhamdulillah. Ibu yang dari Palu juga Tangerang Pak, Bintaro. Oh Ibu di Bintaro, dekat Bu, Masya Allah. Taib. Nah yang ketiga ini yang luar biasa, dekat banget dengan kalimat halal bihalal. Yaitu apa? Wa'fu amman zolamaka, maafkanlah orang yang menzolimimu. Sebelum saya luaskan sedikit, Bapak Ibu, kalau kita disakiti orang, dizolimi orang, kita maafkan sebelum dia minta maaf. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? Gampang-gampang sih. Kita dizolimi orang, dia belum minta maaf, sudah kita maafkan. Artinya prakteknya memaafkan orang itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, jangan bilang tapi lah. Iya. Saya lihat kalau di sini mah pemaaf semua ini. Kalau bapak-bapak, saya tahu resepnya nih. Saya yakin semua pencinta kopi ya Pak. Itu ada syairnya Pak. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, ayo sambung silaturahmi. Kalau ibu-ibu sarapannya, saya lihat nih suka nasi kuning. Nasi kuning nasi uduk Bu. Sebut aja lah. Ada syairnya sudah. Nasi, ada syairnya. Ini kata Bu Titi. Sarapan pagi nasi uduk lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Kata Pak Dibyo, syairnya lain lagi nih. Suka berkebun Pak? Suka? Sawah punya? Punya banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah Pak. Tapi di Jawa ya, di sini jangan coba-coba nanam padi Pak. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa lagi ya? Kata orang Palu. Bu siapa namanya? Bu Patmi. Bu, langit warnanya apa Bu? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Itu ngomongin bahasa Pak Ustadz Pantun ternyata. itu ngomongin bahasa syair, tapi kita harus ambil dari Al-Quran juga, karena pedoman hidup kan. Pertama dalilnya Quran surat 7 Al-A'raf ayat 199. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang dalam kebaikan dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya kita jangan membalas kebodohan orang. Kenapa? Pahalanya besar. Nah, di ayat yang berikutnya ini Quran surat Al-Asyura namanya, surat Asyura surat 42 ayat 40. Ini dahsyat banget ini. Jangan mimpi jadi orang takwa kalau kita masih menyimpan dendam. Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita ngebalas orang Bapak Ibu. Dicubit kita boleh nyubit. Apalagi Bu, dipukul kita boleh mukul, asalkan setimpal dengan yang dia lakukan. Pertanyaannya kalau ngebalas itu kurang, sama atau lebih? Pak, kalau ngebalas orang sama, kurang atau lebih Pak? Ngebalas orang biasanya sama, kurang atau lebih? Iya lebih kalau mukul. Kalau memberi seperti itu. Padahal Pak, kata orang Betawi, ente jual,
aneh beli, bahkan aneh borong katanya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, barang siapa yang dizolimi atau disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menyakitinya atau menzoliminya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi yang ringan langkahnya untuk terus menyambung silaturahmi itu pahalanya lebih besar, insya Allah. Apa harapannya Bapak Ibu sekalian? Harapannya pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan menahan diri, menguatkan kita dalam kesabaran. Maka kunci sukses silaturahmi adalah bersikap sabar. Sabar itu dalam Islam luas tanpa batas. Maka ibu jangan bilang, sorry bro, kesabaranku udah habis. Ada lagi yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kata siapa itu? Kata kita, bukan kata Allah. Lihat Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Nah, puncaknya ternyata kesabaran itu Pak kunci surga. Dan masuk surganya nanti tidak sendirian Pak. Saya bacakan ayatnya supaya menjadi inspirasi kita semua. Yaitu Quran surat 13 Ar-Ra'du ayatnya 23-24. Ini perlu kita renungkan dan sering-sering kita baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Nanti kalau ibu bapak punya waktu buka ayat itu ya bu, direnungkan. Apa artinya? Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Karena kita kelihatannya di sini banyak yatim piatu ya Pak. Iya. Ada yang masih punya orang tua? Sudah nggak punya kita Pak ya? Yang masih punya. Ibu masih ada, luar biasa, masya Allah. Kemudian siapa lagi yang masuk surga? Pasangan hidupnya suami istri. Dengan catatan suami yang saleh, istri salihah. Maka bu, kalau ingat suami, iringi dengan doa. Benar, orang baik Pak Selamat, saya pernah ngisi tausiah di sini juga beberapa tahun yang lalu ya. Pernah saya. Beliau luar biasa, senyumnya tulus. Kalau orang baik Pak sudah nggak ada, kita ingat selalu. Benar kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru terasa. Terasa apa Bu? Terasa kehilangan karena dia sangat berharga bagi kehidupan kita, orang baik. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang baik semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang masuk surga itu anak keturunannya. Semoga itu anak dan keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Engkau menjadi penduduk surga. Bu Titi punya syair ini. Apa Bu syairnya? Menatap awan ke angkasa. Cakep dong. Cakep. Ini penutup nih soal ini. Cakep. Menatap awan ke angkasa. Cakep. Sungguh tinggi tidak terkira. Cakep. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang semati, orang takdirnya nggak sama. Begitu ya Bu ya, sehidup sesurga bisa. Itu kata Allah tadi. Al-Quran surat 13 ayat 23-24. Ulangi lagi syairnya supaya hafal. Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Itulah impian kita semua. Karena dunia pasti akan kita tinggalkan nanti. Akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh udah setengah jam kan? Cepet kan? Cepet, Masya Allah. Intinya apa? Kita merasakan getaran nikmat silaturahmi itu. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Kata Pak, siapa yang paling sepuh? Pak siapa? Saya. Pak Mahfud ya? Masya Allah. Pak Mahfud punya syair juga ini.
Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Tak ada di klinik, tak ada di apotek, tak pula ada di toko besi. Adanya lewat silaturahmi. Sampai jumpa di lain hari. Wah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Begitulah cepatnya waktu berlalu ya. Maka luruskan niat bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ditutup dengan doa Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Nanti apa sekarang Pak? Mungkin ada pertanyaan. Oh, iya kalau mau tanya boleh sebelum kita tutup dengan doa. Masya Allah. Boleh, tafadhol. Kalau ada orang Ya. yang mendolimi Pakai ini Bu, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Baik. Seandainya ada yang mendolimin saya, Iya. saya kata Pak Ustadz tadi sudah dimaafkan. Memaafkan Nah, ya. dimaafkan itu dalam bentuk apa? Apa cuma dibatin aja? Apa bagaimana Pak? Masya Allah. Aja sih. Luar biasa Ibu ini. Pertama Bu, saya tanya dulu, benar udah maafin? Jangan ragu dong ya. Karena sudah ngerti ilmunya kan. Yang paling baik itu komunikasi tetap berlangsung. Tapi walaupun nggak jumpa, hati kita sudah bersih dari dendam. Memang kalau hati sudah luka itu susah untuk balik seperti sedia kala. Gelas tuh retak, kelihatan bekas retaknya kan. Tapi yang paling penting kita tidak menyimpan dendam. Caranya bagaimana? Kita mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, orang itu berikan kebaikan pada dia, berikan petunjuk padanya, ya kan? Bahkan kita tambahkan, iya, berkahi hidupnya. Itu luar biasa. Nah, boleh kita sambung dengan komunikasi. Ya tadi kan saya udah kasih syairnya itu. Syairnya Ibu yang dari Palu tadi, masih ingat nggak Bu? Yang tadi itu loh Bu. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Nanti masuk status ya Bu ya. Ini anak kita yang cantik ini, masukin status ya. Sudah kumaafkan kesalahanmu, ya kan? Insya Allah. Jadi hati yang paling penting Bu. Paling bagus tadi komunikasi tetap berlangsung. Jadi walaupun kita tidak mengatakan aku sudah memaafkanmu, itu hati kita sudah memberikan maaf. Insya Allah pahalanya tercatat. Jadi nggak ada dendam ya. Jangan ada dendam. Walaupun mungkin hubungan tidak seperti dulu lagi. Ya pasti posisi akan berbeda kan. Tapi hati sudah bersih. Saya lihat di sini mah wajah-wajah pemaaf semua ini. Tidak ada menyimpan dendam ya. Saya lihat juga wajah-wajah sabar di sini. Padahal saya tahu perutnya sudah mulai lapar. Ini mohon maaf ya Pak. Ini cara saya berdakwah begini Pak. Tapi kalau khutbah Jumat nggak begini Pak. Bapak berteman dengan Ustadz Lantun ya Pak ya? Yang di TV itu. Ya sesama Ustadz lah gitu. Kan lain lubuk, lain ikannya, lain Ustadz, lain caranya. Iya. Kalau dalam dakwah kan banyak cara. Tapi ketika mimbar Jumat tidak begini Pak. Nanti ditipuk batu sama jamaah. Kalau Jumat itu dogmatis kan. Jadi pesan-pesan spiritual, pesan moral dengan ayat-ayatnya. Nah yang paling penting kita makin cinta dengan Al-Quran. Al-Quran kita cintai, maka kita di akhirat insya Allah dapat syafaatnya. Amin ya robbal. Tambuah Cilai, ada yang mau nanya satu lagi? Mungkin lanjut aja Pak. Oh, cukup ya Pak ya, Masya Allah. Iya, tidak terasa setengah jam itu begitu cepat sekali. Semoga awal yang mengesankan. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya? Tuman Pak, tuman. Terserah Anda katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon pada Allah ya, karena doa itu senjata orang beriman. Dan kalau kita niatkan ini majelis ilmu, malaikat mengaminkan doa kita. Yakin malaikat mengaminkan doa kita. Majelis ilmu luar biasa. Hari ini kita dipertemukan, qadar Allah, semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat silaturahmi harus dijaga, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wassallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimis sultani. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mendoakan diri kami dan saudara kami yang telah mendahului kami, orang-orang yang kami cintai karena-Mu ya Allah, di antaranya Bapak Haji Slamet ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulal si'man khalahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa saudara kami yang telah mendahului kami, mereka saudara kami orang beriman ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, ringan langkah, kemudahan. Hari ini ya Allah kami bersilaturahmi ya Allah. Maka berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Kuatkan kecintaan di antara kami ya Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Maka jadikan kami ahlul khair, orang-orang yang baik ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, berilah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan amal yang kami persembahkan Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, bebaskan hati kami dari rasa dendam pada siapapun ya Allah. Mudahkan kami menebar kebaikan dimanapun kami berada ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkannya dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan anak keturunan kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara teman reunian kami hari ini tidak bisa hadir ya Allah, karena urusannya ya Allah, mudahkan urusannya. Karena sakit yang diderita ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Itu pun yang kami minta padamu ya Allah. Berilah kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Sehat kami untuk ibadah, sehat kami untuk menghambakan diri padamu ya Allah. Allahumma rabbana as'adil basa isfiha isfihi isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah, khususnya saudara kami di Palestina ya Allah. Dan berkahilah negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kami bermohon ya Allah, jika kami nanti berpulang ke hadirat-Mu, jadikan kami hamba-Mu yang husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami banyak dosa, kekhilafan ya Allah. Berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menggenggam hati kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku,
dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian pencinta ilmu penghuni surga, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Belum ada kata terlambat, tidak terlambat untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Kata Bu MC, tadi kan belum punya syair kan? Bu MC punya syair nggak? Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.